Bapak Kiai Haji Usep Sulaiman, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman qala fi kitabihil karim. Walillahi ala nasi hajjul baiti man istafa'a ilaihi sabila. Wassalatu wassalamu ala Muhammadinil qail. Al-hujjaju wal ummaru wafdullah. Ma sa'alu wa yastajibu lahum ma da'au wa yukhlifu alaihim ma anfaku ad-dirhamu alfan alfin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tabarukan bid-du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ballighna wa zawzatana amin. Wa auladana wa ummina wa abina wa ustadina wa tilmidana ya rahmanu ila makkatal musharrafah wal zamzam wal maqam wal mash'aril haram wal madinatul munawwarah wal baitul muqaddas wal misri wal istanbul wa turki wa dubai wa spanyol wal maraka fi hadhihi sanah bi qudratika ya qadiru ya azizu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa amalan salihan makbulan wa tijaratan lan tabura. Ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah yang mengamini doa barusan, insyaallah tahun ini jadilah berangkat ke Mekah. Segala puji itu hanya milik Allah. Adalah zat yang mampu membesarkan yang kecil dan mengkecilkan yang besar. Adalah zat yang mampu memuliakan yang hina dan menghinakan yang mulia. Adalah zat yang mampu menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Alhamdulillah, dengan izin Allah sampai saat ini Allah masih tetap memberikan kesempatan hidup kepada kita semua. Semoga Allah catat kita, golongkan kita sebagai golongan hamba-hamba Allah yang masuk kriteria abdan syakura. Amin ya rabbal. Salawat yang senantiasa berkolaborasikan dengan salam kita sanjungkan hanya kepada seorang manusia pilihan Allah, manusia yang luar biasa, yang serba memiliki dalam hidupnya,
terberat dalam perjuangannya, tersabar dalam menghadapi umatnya, terhebat dalam akhlaknya, dan termulia dan terhebat dalam ibadahnya. Semoga kita bukan saja mengaku umat Rasul, semoga kita kelak nanti pada hari kiamat mendapat syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal. Yani siapa? Imamur Rasul Khatamun Nabiyyin, yang berhasil menjalankan misi kenabian dan kerasulan. 13 tahun Mekah, 10 tahun Madinah, mampu merubah situasi dan kondisi keadaan, yakni junjungan kita semua, Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga besar Kantor Kementerian Agama wilayah Kota Sukabumi, wabil khusus Bapak pimpinan kita, juga Bapak Kasih Haji dan Umroh. Kebetulan beliau langganan ikut ibadah umroh di Ambasador. Udah 2 kali saya bimbing beliau. Juga yang saya hormati, ini Sri Kandi Kementerian Agama Kota. Beliau satu pondok pesantren dengan saya ini. Selama 6 tahun ya Bu Haja. Di Ma'had Al-Islamiyah Mama Ajengan Awing atau Babakan Cantayan. Beliau langsung melanjutkan S1-nya di Almas. Kalau saya sendiri di Gunung Puyuh sebenarnya. Sebelum saya langsung ke IFRI, Ikatan Pencinta Retorika Indonesia, di Kiai Haji Dr. Almarhum Zainuddin MZ. Ya. Mudah-mudahan keluarga besar Kemenag Kota Sukabumi oleh Allah diberkahkan, dijauhkan daripada musibah, diberikan keberkahan ilmu, dan diberikan kekuatan di dalam menjalankan amanah yang sangat berat ini. Para calon duyufullah, duyufur rahmah, as'adakumullah, baik yang berada di aula ini atau yang sedang mengikuti di rumahnya masing-masing live, ya. Ini kayaknya ini kenal ini. Ini jemaah umrah juga ini, ya, bos Metro, ya, Kang Haji dari Selabintana. Hadirin, ini pemaparan tentang materi manasik Bu Haja. Pertama, biar nyusun, kita pertama akan membahas tentang keutamaan dan keistimewaan ibadah haji. Terus nanti selama ibu dan bapak berada di Madinah atau di Mekah, akan berkunjung kemana saja, sebab sirah nabawiyahnya di situ. Apa keistimewaannya? Nah, itu. Dan terakhir, ini sudah disiapkan oleh tim kami dari VT Ambassador Tour dan Travel, yaitu Ananda, ya, Eka, ya, SE. Ini beliau adalah sebagai staf di Ambassador. Ya, dia masih single, Bu. Jadi kalau ibu punya anak gadis, daftarin aja ke Ambassador, itu masih single itu, Bu. Mas kawinnya umroh gratis, Bu. Amin ya Rabbal. Santai aja ya Bu ya. Nanti terakhir, sesi yang kedua kita akan pembekalannya, Bu Haji ya. Yang kita ingat kalau membicarakan tentang persiapan manasik haji itu, pertemuan 2-3 kali nggak cukup.
Dulu saya ingat 2009 dikala akan melaksanakan ibadah haji, itu sampai 15 kali pertemuan wajahnya. Luar biasa itu. Ya. Kalau di sini juga sama kayaknya ya. Baik. Ibu bapak sekalian, apa sih istimewanya ibadah haji itu? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imamul Ghazali, kata Imam Al-Ghazali, ibadah itu dibagi 3 itu. Ada yang disebut dengan ibadah badaniyah, ada ibadah qalbiyah, ada ibadah maliyah. Nah itu. Apa sih ibadah badaniyah ini? Ibadah badaniyah adalah bentuk ibadah yang pelaksanaan itu ibadah dititik beratkan kepada kekuatan badan ini. Sholat, ya, jihad, itu. Badan itu. Yang kedua, ibadah qalbiyah, hati. Seperti apa nih? Zikir khafi. Kita bangun di keheningan malam, basuh muka dengan air wudu, amparkan sejadah. Jika orang lain sedang lelap tidur, kita ibadah, merenung, ingat dosa, nangis. Yang ketiga, ibadah. Contoh, ini istimewa ibadah haji ini nih. Badan sehat, badaniyahnya nih, hatinya ngizinin nih, pingin berangkat haji tuh, cuman duit kagak ada. Emangnya ke Mekah ojek online? Gak bisa. Sekalipun yang namanya harta kan, Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Atau sebaliknya, duit ada, hati ngizinin, ingin berangkat ke Mekah tuh, pas mau berangkat stroke, jantung jadi. Berangkat nggak kira-kira nih? Makanya kesehatan, nyawa yang kedua tuh, buku hijau itu, ya bang, sehat itu. Apalagi sekarang, saking pentingnya sehat, sampai kemarin udah berangkat. Kenapa? Ada yang nunggu penyakit di situ, gara-gara COVID-19 itu. Atau sebaliknya, duit ada, badan sehat, cuman hati nggak ngizinin. Ngapain sih ke Mekah? Ribet amat. Udah ngeluarin duit gede. Apalagi yang kelas VVIP tuh, yang 248 juta tuh, ya bah, yang furoda. Gak usah nunggu bertahun-tahun, tahun ini bisa berangkat deh. Ayo siapin tuh, 280 juta seorang. Belum bekal, habislah 0,5 miliar. Kok mau ngaborong emas di itu nak? Udahlah 2 orang 1 M, Kang Haji. Ngapain sih? Udah di situnya panas-panas, makan kadang-kadang gak sesuai dengan lidah kita. Ngapain sih cek hati? Ning pila. Ning beli Fortuner. Cek hati, banyak orang diberikan kemampuan, cuman hati nggak terpanggil, nggak bisa berangkat. Makanya doa yang harus terus dipanjatkan bagi orang yang akan melaksanakan ibadah haji, ya Allah,
badannya Allah sehatkan, hatinya Allah istiqomahkan, dan uangnya, hartanya Allah berkahkan. Maka doa di Jisim Kuring, moga-moga jamaah yang sudah diagendakan, bahkan mungkin sudah adalah ya daftarnya yang akan melaksanakan ibadah haji tahun ini, ya Allah semoga semuanya berangkatlah. Cing seueur ngadua we bunya. La yarutu al-qadaru illa bidu'ah. Tidak ada yang mampu merubah ketentuan dari Allah kecuali kekuatan doa. Satu. Yang kedua, keistimewaan ibadah haji itu waktunya sudah ditentukan. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Gak bisa ibu melaksanakan ibadah haji bulan Rajab. Gak bisa kita melaksanakan ibadah haji bulan Ramadan. Gak bisa kita melaksanakan ibadah haji bulan Maulid. Rek sekalian arek muludan di ditu. Gak bisa. Waktunya sudah ditentukan. Zulhijjah. Ya bu? Waktunya sudah ditentukan itu. Orang yang melaksanakan umrah belum tentu dapat haji. Tapi orang yang melaksanakan ibadah haji di bulan haji, insya Allah umrah ke bawah. Wah. Yang ketiga, keistimewaan ibadah haji itu tempatnya sudah ditentukan. Ya dari mana? Mekah. Gak bisa kita ke Mekah, ke Aqsa. Sudah ditentukan. Dan keempat, nah ini, barang siapa yang mendapat sertifikat haji yang mabrur dan mabrurah, Masya Allah, al-hajju mabrurun laisa lahu jazaun ilal jannah. Tempat yang layak buat seseorang yang pernah melaksanakan ibadah haji waktu hidup di alam dunia, yang hajinya Allah terima, yang hajinya Allah terima, maka pantas dia berwisata di pesona surganya Allah. Amin ya robbal. Yang kelima, Allah hancurkan dosanya. Allah lebur dosanya. Sampai-sampai Rasul menggambarkan seseorang yang melaksanakan ibadah haji, yang melaksanakan ibadah umrah, yang haji umrahnya diterima oleh Allah, dikala mereka pulang ke tengah-tengah keluarga setelah dicuci dalam pelaksanaan ibadah haji ataupun umrah, Allahu Akbar, Rasulullah menggambarkan bersihnya seseorang yang selesai melaksanakan ibadah haji dan umrah kayaumin waladatsu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim sang ibu. Habis dosanya itu, Bu. Insya. Karena beda kalau orang baru pulang haji umrah, beda mukanya bercahaya. Beda. Cuman biasanya sok kuatan saminggu kan itu hidung deui. Saya nggak tahu urusannya itu. Mungkin kebiasaannya diulang lagi kayaknya nih. Tapi insya Allah calon-calon haji ini insya Allah nggak begitulah. Amin ya Rabbal. Keistimewaan. Ini Rasul diperintah. Rasul instruksi kepada kita. Apa kata Rasulullah? Hei umatku, apabila kau diberikan kelebihan rizki oleh Allah, kau mampu keliling dunia. Kata Rasul, sebelum kau singgah ke Amerika, singgah ke Perancis, pulang anting ke Singapura dan Malaysia, singgah ke Jepang dan ke Hong Kong, kau diberikan kelebihan rizki. Kata Rasul, kunjungi dulu
3 tanah suci ini. Satu, Mekah Al-Mukarramah. Yang kedua, Madinatul Munawwarah. Yang ketiga, Palestina. Kenapa kita harus berkunjung ke tempat-tempat itu? Di situ ada masjid yang diistimewakan. Yang nilai kalau kita melaksanakan ibadah di masjid-masjid itu berbeda dengan masjid kota Sukabumi. Mekah ada Masjidil Haram. Apa istimewanya? Satu kali solat di Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi solatin. Satu kali solat di Masjidil Haram keutamaannya, bandingannya 100.000 kali solat di Masjid Agung Kota Sukabumi. Pindah ke Madinah, satu kali solat di Masjid Nabawi afdalu min alfi solatin, 1000 kali solat di masjid kita. Pindah ke Aqsa, satu kali solat di Masjidil Aqsa, 500 kali solat di masjid kita. Makanya wajar bin pantas biasanya kalau orang pulang haji dan umrah sok rada karadul ke masjid. Kenapa? Alasannya kuat, stok masih banyak. Sama tetangga diajak, dia ke masjid. Monggo, saya kan baru pulang umrah, stok masih banyak. Sehingga loba haji dul masjid, geus jadi haji kedul ke masjid. Ya Bu? Ya? Nah, itu keistimewaan. Nanti kita akan lanjutkan. Nanti Ibu bisa lihat itu nanti. Yang kedua, apa sih hikmah dari keberangkatan ibadah haji atau umroh itu? Apa hikmah yang paling pokok? Satu. Ini kalau Ustaz menyampaikan, kalau memberikan materi manasik umroh ya ambasador, sering saya sampaikan di kanji. Apa hikmah yang paling pokok? Pelajaran yang bisa kita ambil dari pelaksanaan ibadah haji ini. Satu, mengingatkan seseorang akan peristiwa kematian. Betul enggak? Mengingatkan seseorang akan peristiwa kematian. Satu ketentuan dari Allah yang tidak akan bisa dirubah dan kita bisa mengelak dari situ. Calon kita semuanya. Kita lihat. Ibu bapak mungkin pernah melihat tetangga, saudara, mungkin keluarga yang meninggal. Dia punya rumah, dia punya perusahaan, mobilnya parkir di garasi banyak benar tuh. Dia punya istri atau punya anak, punya mertua, punya mantu. Dikala dia meninggal, ikut nggak tuh? Itu maksudnya Dibawa enggak? Percis. Kalau seseorang akan melaksanakan ibadah umrah atau ibadah haji, kita diingatkan akan satu peristiwa kematian. Ari anu pupus Bu dibungkus ku bueh warna naon? Can pernah kadenge nu maot sanajan boga toko batik dibaku batik dibungkus dah. Sama putih. Sama nanti juga Ibu nih, dikala akan melaksanakan ibadah haji warna putih semuanya. Yang punya rumah dibawa enggak rumahnya? Yang punya kendaraan? Tidak. Kermayar hutang. Enggak dibawa tuh. Yang punya kebun enggak dibawa tuh. Yang punya toko enggak dibawa.
Ibadah haji mengingatkan seseorang akan peristiwa kematian. Maka pantas hadis kursi mengingatkan, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Silakan kau hidup sesukamu, tapi ingat kau akan mati. Wahbub man ahbabta fa innaka mufariku. Silakan kau cintai apa-apa yang kau cintai di alam dunia ini. Cuman ingat, apapun yang kau cintai, semuanya akan kita tinggalkan bersama. Jangankan mati, mau ibadah haji saja enggak yang dibawa tuh. Ya Bu ya? Enggak ada yang dibawa itu. Luar biasa itu. Mengingatkan seseorang. Nah, oleh karena itu, disebabkan kita dikala akan melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh, gambaran seseorang yang akan meninggal. Apa persiapannya? Nah, ini kita masuk. Apa persiapannya? Satu, berangkat kata Rasul, apabila seseorang akan melakukan perjalanan, ya, yang memakan waktu 3, 4 sampai 5 hari, apalagi lebih, hendaklah dia berwasiat kepada keluarga yang ditinggalkan. Kenapa? Urusan umur tidak tahu, nggak tahu kita di mana meninggal. Betul? Hendaklah berwasiat. Harus diwasiatkan. Satu, hutang pihutang. Itu ada catatan. Hutang pihutang kepada siapa? Kepada Allah dan kepada sesama manusia. Apa sih hutang kepada Allah? Misalkan ibu nih masih punya hutang bulan suci Ramadan kemarin, masih gaduh kodowanen, cuman belum dibayar nih, harus ada catatannya. Ya Bu? Atau kita punya hutang pihutang nih, kemana saja harus ada nih catatan. Ini soal hutang pihutang, maaf, jangan dianggap remeh. Makanya saya kepada jemaah umroh yang ikut ke ambasador, awas, hutang pihutang jangan dianggap remeh. Harus ada catatan, bukan besar kecilnya, yang penting itu hutang. Pasti kalau nggak dibayar di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sampai ada 2 hadis begini, saudara. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata bijanajatin lam yas'al an syai'in min amali rajuli wa yas'al an dainihi wa in kila alaihi dainun kafa wa in kila laisa alaihi dainun shalla. Masya Allah. Rasulullah bukti, Bu, apabila mendatangi satu jenazah, yang pertama ditanyakan oleh Rasul bukan masalah amalan itu si mayat, bukan. Yang pertama ditanyakan oleh Rasul bukan amalan itu si mayat atau si jenazah, tetapi yang pertama ditanyakan oleh Rasul andainiki, hutang pihutang. Ini kayaknya muka-muka kredit ini kayaknya nih. Gak apa-apa, yang penting kebayar. Ya, ini perlu saya sampaikan. Kalau dikatakan si mayat ini punya hutang, kafa, Rasul stop. Jangan disolatin, percuma disolatin juga.
kalau hutangnya belum ada yang mempertanggungjawabkan. Sampai gitu Rasul. Wa in kila laisa alaiki dainun sholat. Tetapi pas dikatakan ini si mayat sudah tidak ada sangkut paut, baik hutang dengan Allah atau hutang dengan bersama manusia, sholat. Rasul mau menyolatkan itu mayat. Satu lagi, ini sahih nih. Ini hadisnya banyak Bu Haja Evi, cuman 2 saja lah. Berhubung Ustadz cuma dikasih waktu sampai 9:30. Oh. Siapa? Sampai jam 10 katanya ya. Nah, satu lagi hadis nih. Ibu santai aja ya Bu ya. Relax aja lah. Yang kedua nih hadisnya aja. Apa kata Rasul? Fa'ata bejanajatin falamma koma liyukabbiro sa'ala hal alaihi dainun faqalu dinaroini fa'addal anhu. Suatu ketika Rasul mendatangi jenazah. Falamma qama liyukabbiro. Rasul sudah berdiri siap mau menyolatkan itu mayat wajah Evi ya. Sudah mau takbir nih. Liyukabbiro, Rasul mau mulai sholat tuh. Rasul sampai menghentikan sholatnya. Sa'ala hal alidainun. Seraya Rasul bertanya, hei sahabat, hari iya mayit boga hutang keneh tuh. Padahal sholat mau dimulai itu. Tiba-tiba sahabat menjawab, Bu, faqalu dinaroini. Punya ya Rasul 2 dinar. Cuman kebetulan ini si mayat hidup sebatang kara. Gak punya keluarga, juga gak meninggalkan harta. Pas dikatakan kata sahabat, ya Rasul, ini si mayit masih punya utang 2 dinar. Fa'addala anhu. Rasul sampai ngabalieur. Mas, ulang ke disolatan. Yuk. Percuma di solatan oge. Mau tepi pahalana. Kehalangan ku hutang. Kok jempling mikiran hutang bangun nanti? Gak apa-apa. Yang penting balik mana sih kabayar, amin. Paksakan memeh angkat balayar heula. Kacipta we Kang Haji balik ka imah. Mah tuliskeun. Kanu. Oh beak keur bekal. Rasul sampai berpaling. Rasul sampai menghentikan tuh. Udah, percuma di sholatan oke lah. Aican itu tanggung jawab. Tiba-tiba Ali tampil. Ya Rasul. Ya, ada apa Ali? Gini ya Rasul. Ini si mayat kan sehidup sebatang kara nih. Lagian gak punya harta lagi. Terus, ya Rasul, masalah hutang piutang ini mayat nih, yang 2 dinar itu tuh, saya tanggung jawab. Betul Ali? Betul ya Rasul. Kau akan bayarkan? Saya akan bayarkan. Sahabat, disebabkan ini mayat, Ali siap bayar utangnya tuh, udah gugur tuh. Akhirnya kata Rasul, sholat, ayo kita sholatkan bareng-bareng. Selesai sholat, Ali dipanggil sama Rasul. Ali ta'al. Lebih ya Rasul. Sini, tangan kamu. Salaman. Jazakallah ahsanal jaza. Semoga Allah membalas kebaikanmu Ali. Kau telah membayarkan hutang ini si mayat. Oleh karena itu, persiapan nih bagi para calon jemaah haji nih. Sebelum berangkat, harus punya catatan-catatan ini. Kita gambaran orang yang mau mati. Data terang atuh. Beting orang teh mau teh di ditu. Sementara can wasiat. Orang teh boga hutang ka warung, urut nyokot uyah.
Encan di kredit mobil nih. Encan anu, bener sih Bu. Harus ada catatan ini. Amalan seseorang ngagantung karena hutangnya itu. Ya Bu. Kalau sudah ada yang menggugurkan, membayarkan, udah gugur. Atau misalkan ibu nih punya kodoaneun puasa misalkan 10 hari. Pas meninggal tewasiat kanu jadi budak ke keluarga. Ibu teh masih kena gaduh hutang, di akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Ari aya catatan mah meureunnan. Cek ustad atau kiai anu mingpin ishad. Leres teh? Perkawis hutang pi hutang ieu almarhum jeung almarhumah insyaallah keluarga tanggal waler. Udah gugur si mayat, tinggal keluarga. Kan kudu jelas, pan sok aya abdi tanggal waler ai mayar henteu. Da jaga gengsi hungkul era ku tatangga meureunnan. Ari mayit mah geus teu boga dosa. Eta keluarga nu tanggung jawabna. Penting ini Bu. Mereka mengkata ulah main leos. Sebab judul lagi kan ibadah. Kita bukan mau jalan-jalan. Ibadah haji itu bukan wisata. Bukan seperti kita melakukan perjalanan ke Singapura, ke Amerika, ke Jepang, ke Hong Kong. Kita mau ibadah. Kita mau ibadah itu. Oleh karena itu awas, satu, ingat, hendaklah berwasiat. Ya Bu. Yang kedua, benahi niat. Benahi niat. Luruskan niat. Apa sih kita tujuan ini? Mau ibadah. Disebabkan niat kita mau ibadah, maaf, Mekah, Madinah, situasi iklim dan kondisi berbeda dengan kita. Makanannya pun kadang-kadang, maaf, kadang-kadang tidak selera dengan lidah kita. Tetapi disebabkan kita lurus melaksanakan ibadah, panas akan terasa indah. Dingin akan terasa indah, jauh akan terasa dekat. Kenapa? Niat kita yang lurus ini. Cuman niat ini jangan sampai berubah. Ya saya pengalaman sih selama membimbing ibadah haji dan umroh di ambasador. Kadang-kadang banyak jemaah. Tidak ada maju rek umroh rek haji. Datang ke itu balanya. Mana buktinya? Baru nyampe ke hotel, baru check in. Baru check in di hotel. Kita bagiin kunci kamar. Pada masuk. Pembimbing masih ada di lobi hotel. Ngescingkirining, Pak. Pak Ustad, punten. Tiasa teh sumping ka lantai 4 kamar sekian. Yang namanya pembimbing kan harus siap melayani jemaah. Saya langsung datang. Keketrok, assalamualaikum. Oh, ayanan Bu, ngariung gering opatan. Sabari muka kuncian, kunci gening ya. Koper da karek asup meureunnan, karek asup. Terus manggil Ustad. Ayanan Bu? Sanes cenah Pak Ustad. Ari ti dieu harga emas sabaraha? Baru nyampe udah nanyain harga emas. Cek jisim kuring ibu jarah nage encan ka Masjid Nabawi geus nanyakeun harga emas ieu mah udah lain. Saya kasih tahu aja lah sekian, udah saya balik lagi. Baru saja nyampe lagi ke bawah geus aya nu nyusul deui panyana teh anu kunci pahili atau naon lain. Saya datang lagi, aya naon Bu? Pak Ustad ari meser teh kokoneng di mana? Ini niat udah berubah, ini mau apa sih? Kalau mau sekedar belanja udah aja di Tanah Abang, ngapain berangkat ke Mekah? Innamal a'malu binniyat, niat yang harus kita benahi. Kalau niat sudah kuat kita mau ibadah,
Apapun tantangan rintangan kecil buat kita ini. Biarpun kita harus tidak makan di Mekah. Sebab niat kita mau ibadah, kita tidak akan ngemel itu. Berbicara dari pengalaman, maaf. Mekah, Madinah adalah terminal akhirat. Jangan sembarangan ngucap. Sering saya temukan jemaah itu. Selama membimbing ibadah haji di ibadah haji umrah di Ambasador dari mulai 2014 ini. Ya. Contoh, ini pengalaman. Saya sering katakan, lamun teresep karena kadaharan di Mekah jeung di Madinah waktu di restoran, jangan ngomel, jangan marah-marah, teresep cicing. Jangan menghina makanan. Sering saya katakan, nyata dasar jelema. Gitu Bu Haji. Sabari nyorowok teh di restoran teh. Ieu mah kadaharan Abu Jahal cenah. Ieu mah kadaharan lain urang. Urang ieu mah kunaha aya peda cenah. Aya sambal tarasi cenah. Saya langsung samperin. Nya ada cenah ajengan tinggal lihat tuh, aduh ieu mah cengkeh nage cenah segede-gede jame cenah. Saya udah peringatkan. Kalau enggak senang, diam. Yang senang aja. Jangan mencaci makanan. Saya katakan Mekah, Madinah terminal akhirat. Baru di Madinah itu. Belum ke Mekah, saudara. Apa yang terjadi? Geus kitu meureunana. Allah cabut kenikmatan daharna. Sampai pulang itu. Dia merasakan nikmat makan pada waktu di Jeddah pas kepulangan di restoran Tom Yang Asia. Iya mah karasa cenah nu kamari madu cenah. Sampai dia tidak melaksanakan tawaf, sa'i dan tahallul, sakit. Tetuang-tuang atuh, Pak. Setiap yang masuk keluar. Saya udah suruh, Pak, cepat istighfar, tobat ke Allah. Cabut itu kalimat. Jangan sekali-kali. Niat benar ya di sini. Kalau niat sudah lurus untuk melaksanakan ibadah, pantes saalit keur ngalaksanakan ibadah haji mah Bu, jeung ibadah umrah, soal kadaharan bisa jadi papaseaan. Makana reka Mekah mah Bu, sabar teh teu cekap satoronton, kudu berpuluh-puluh toronton. Ya Bu. Yang ketiga, sebelum berangkat ibadah haji, bersihkan dulu harta kita. Bersihkan dulu harta kita. Zakatin. Ya. Kadang-kadang jalmi sok berat karena zakat, Pak. Padahal zakatnya termasuk rukun naon teh? Rukun Islam. Jelema teu salat mah ngarasa teu dosa, tapi loba jalmi teu zakat ngarasa teu dosa. Betul enggak? Aduh, ya Allah, kamari abdi euy. Teu tiasa ngalaksanakeun puasa, aduh, da dalam perjalanan di tamal. Pan karena dosa, tapi teh jawab, aduh, urang can zakat, enggak ada gitu. Ya, Bu. Bersihan dulu nih sebelum kita berangkat harta kita ini. Khasinu amwalakum biz zakat wa zawa'u mardakum bis sadaqah. Jaga hartamu dengan mengeluarkan zakat dan obati setiap penyakit yang bersarang di tubuhmu, yaitu dengan bersedekah. Bukan saja penyakit yang ada di dalam diri kita, dalam usaha, dalam karir. Itu ada penyakitnya, sembuhkan tuh dengan banyak bersedekah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu.
barang siapa yang banyak menginfak sedekahkan harta, Allah berhak untuk menggantinya. Dan kalau kita punya maksud dan tujuan, ingin secepatnya maksud tujuan dikabulkan oleh Allah, falyuqaddim hadiyataha, dahulukan sedekahnya. Ibu hoyong kacanak ke Mekah, bapak hoyong kacanak ke Mekah tahun lainnya, lobakeun sedekah. Banyak-banyak sedekah. Mun kamari dina koropa kur ngeusian teh kur 20.000, tingkatkeun ayeuna mah ngara ka bawa 100.000 ngarabungahan ustad. Lain mikin eueuh, rek ka Mekah teh biasana 5.000 jadi 2.000. Ji kunaon jadi 2.000 rek ka Mekah bisa beakeun bekal cenah. Justru tingkatkan falyuqaddim hadiyataha. Kalau kita punya maksud dan tujuan, banyak-banyak dahulukan sedekahnya. Ya. Yang kelima, terakhir. Cukupkan perbekalan buat siapa? Buat keluarga yang ditinggalkan. Ulah ninggalkan keluarga ibu bapak nu angkatna suami istri orang tua anakna tengilu geus segala lede ada anu leutik keneh leos we. Ayeuna teh teknologi ngeunah moal. Tenang moal ibadah ibu jeung bapak keur genah-genah ibadah di Mekah pek teh anakna ngirim naon? Ngirim WA. Pah, mah, ka WA listrik dicabut. Da meme ini teh beberes heula. Tenang moal ibadah. Moal. Ulun teh keur tawaf teh, mah kumahanya budak ayeuna ya Allah. Anu tadina tawaf 7 ge da 8 dileuwih deui. Da mikiran KWH dicabut. Ini jangan dianggap sepele Kang Haji. Jadi kalau ibu dikala mau berangkat ibadah haji atau ibadah umroh, nih cukupkan dulu perbekalan buat keluarga. Oh, saya berangkat sekian hari ini di Mekah Madinah dalam ibadah haji ini. Oh, dina tanggal-tanggal itu ada pembayaran. Ka anu sisihkan. Oh, iya mah keur mayar anu, iya mah itu harus diberikan kepada kepercayaan biar kita tenang ibadah. Geus di ditu mah welah kunci pareuman we HP ibadah. Ibadah welah. Kenapa saya katakan demikian? Berbicara dari pengalaman, punten Bu, selama membimbing. Gak etis proyek dibawa ke Mekah, ke haji. Lagi kumpul di lobi nih, mau ngambil mikot ke Tanim, ataupun Za'ronah, atau Huzaibiyah. Di lobi lagi kumpul. Ah, si mah tuh goblok masih mah kirim atuh gajang duit, peneta proyek wae. Waduh. Gak etis. Geus lah urusan kitu mah ulah diwakar kitu. Kita lurus ini mau ibadah, betul gak tuh? Kita lurus ini mau ibadah. Gitu. Oleh karena itu cukupkan perbekalan buat siapa? Buat keluarga. Ya. Saya akan berangkat ibadah haji tanggal sekian, pulang tanggal sekian, ini tanggal-tanggal ini saya harus bayar anu. Nih, ini untuk bayarnya, ini buat bekal keluarga yang ditinggalkan. Nih, itu harus sudah ada. Jangan dianggap sepele. Jangan dianggap sepele. Ya, jangan dianggap sepele. Ini mudah-mudahan Ibu, ini persiapan dikala kita akan melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umroh. Ya Bu ya. Terus yang kedua, Ibu, nanti sebenarnya kita akan bahas juga ini banyak ya tentang masalah syarat, rukun, wajib dan sunnah haji. Ada. Ya. Terus ada pembagian haji. Ada haji ifrad, ada haji tamatu, ada haji qiran. Ini kita akan bahas nanti. Ini udah dibahas belum Bu? Bu Haji apa? Ebi?
Udah sebagian ya. Udah ya. Nah ini kita sesuai aja. Ustadz akan menjelaskan selama nasi gini. Kita akan menjelaskan tentang ibu selama di kota suci Madinah dan Mekah akan dibawa berkunjung kemana saja. Dan apa keistimewaannya dan apa sejarah yang tersimpan di situ. Ini barangkali bagi yang sudah pernah berangkat haji atau berangkat umroh. Ini apalagi yang pernah dibimbing sama Ustadz. Ini tidak jauh berbeda, Pak. Di Madinah kita akan dibawa ke anu. Di Mekah itu sama. Dan apa keistimewaannya? Nih kita akan bahas. Pertama, biasanya lah jemaah kota dan kabupaten Sukabumi ini, Bu Haji Evi, biasanya kita langsung berangkatnya menuju Madinah dulu biasanya. Jadi kita Madinah dulu ya. Untuk ngejar arba'in dulu lah, gelombang satu mah biasanya ya. Ya. Bu, nanti ibu kita akan dibawa ke Madinah. Pertama ke Madinah dulu. Apa keistimewaan kita berkunjung ziarah ke Madinah? Oke. Pertama di Madinah. Selama ibu nanti di kota suci Madinah, ibu akan dibawa ke sini. Pertama, Masjid Nabawi. Ada apa saja di dalam Masjid Nabawi? Di antaranya salah satu ikonnya, disitulah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa keistimewaannya? Masya Allah. Tadi masalah sholat sudah dijelaskan. Satu kali sholat di Masjid Nabawi di Madinah afdalu min alfi sholatin, 1000 kali sholat di masjid yang lain. Masjid Sukabumi lah. Yang kedua, Rasulullah bersabda. Apa sabda Rasul? Man zarrani bil madinati muhtasiban kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah. Masya Allah. Kata Rasul, barang siapa seseorang yang berziarah kepadaku di kota suci Madinatul Munawwarah, dia berziarah kepadaku, kata Rasulullah, muhtasiban, lurus karena Allah, mencari ridha Allah. Ibu ngalaksanakan haji jeung umrah terus jarah ka Madinah ka makom Rasul teh lain ku sabab hayang boga jeung rek ngabuka status update status meureunna. Lain ku sabab hayang kapuji ku tatangga. Lain ku sabab hayang gaya gengsi. Piraku batur tukang ngepel masjid mampu ka Mekah sementara urang nu lega sawah henteu. Awas nya teh geus goreng tah. Bukan disebabkan hayang kapake ku pimpinan, bukan. Bukan hayang kapuji ku calon mitoha atau mertua, bukan. Tetapi kita melaksanakan ibadah haji ini, melaksanakan ibadah umrah ini, berziarah ke makam Rasulullah di kota suci Madinatul Munawwarah, lurus mencari ridho Allah. Kuntu, kata Rasulullah, buat yang pernah berziarah kepadaku di kota suci Madinah, aku ada buat mereka syahidan, aku siap memberikan saksi nanti di hari kiamat, wasyafi'an, dan aku siap memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Allah, untung tebu, untung bu. Coba ibu jalan-jalan ke Singapura, rek nyambatan mal Singapura,
Coba ibu jalan-jalan ke Hong Kong, rek nyapaatan moal. Jalan-jalan ke Thailand, jalan-jalan ke Inggris, jalan-jalan ke luar negeri, habiskan duit, kuras itu ATM. Silakan habiskan duit. Tidak akan memberikan syafaat dan pertolongan kepada kita. Tapi kita yang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, berziarah ke makam Rasul di kota suci Madinatul Munawwarah, Rasulullah siap menjadi pengacara di hadapan Allah nanti. Wasyafi'an, dan siap Rasul memberikan syafaat buat umatku yang pernah berziarah kepadaku di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Istimewanya itu. Mungkin ibu pada dicanak. Kadang-kadang berulang kali setiap ibu masuk masjid berarti ibu berziarah. Maka ucapkan Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habib Allah. Saheras-herasna jelema di Indonesia can pernah ceri Kang Haji. Punten. Pas dicanak ngalangkung ziarah ke makam Rasul mah kabeh ge marewek. Jarbeo. Maaf. Beda Bu aura naoge tuh. Masya Allah. Makam Rasulullah sejajar. Di situ ada makam Abu Bakar Siddiq, ada makam Umar bin Khattab. Sebab Utsman bin Affan di Al-Baqi Al-Qarqadi. Tuh Masjid Nabawi dan keistimewaannya di Madinah itu. Yang kedua, nah ini ada Raudhah. Kemarin informasi, alhamdulillah sekarang udah dibuka. Cuman sesuai begitu protokol kesehatan juga. Ya. Cuman diantri. Ya. Raudhah. Setiap orang yang berangkat ke Madinah, masuk Masjid Nabawi, pasti berburu ke sini ya Ibu Hajah ya. Ke Raudhah. Kenapa? Satu, makom ijabah. Luar biasa. Ya. Di antara rumah dan mimbar Rasul. Di situ ada taman, itu taman surga, Raudhah. Barang siapa yang berdoa di situ, Allah akan kabulkan. Terasa Bu, punten. Saya punya pengalaman pribadi. Dalam mimpi. Tapi mudah-mudahan pengen jadi kenyataan Kang Haji. Di belakang pesantren masih ada tempat. Saya ingin miliki itu. Sebab lamun teka pemilik, waduh, tidak ada tempat parkir untuk di pesantren Jisim Kuring. Cuman dari mana duit tahu udah gede, 300 juta. Subhanallah, saya masih ingat itu. Kebetulan kita melaksanakan ngebimbing ibadah umrah pas waktu bulan suci Ramadan di Ambasador. Waktu itu bawa jemaah untuk taraweh pertama di haram programnya itu Ambasador. Ya Allah, dari mulai pada Isya kita nggak pulang-pulang Bu Haji Happy. Sampai menjelang subuh Kang Haji. Ya, ngedekul we gitu. Cicing we. Ya. Kebetulan yang saya baca itu surat Waqiah, surat Al-Hadid dan surat Al-Muluk. Sambil saya memperbanyak membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terus tidak ada batas jumlah. Dalam hati ya Allah, semoga kau berikan fadl, anugerah darimu. Sebelum kita ke Mekah, 1 hari mau berangkat, luar biasa Bu Haji. Isi saya nelpon, Pak, anu gaduh kebon sumping, sauna teh bade diical. Udah kamu diical mana duit nah. Luar biasa. Itulah. Makanya sempatkan nanti selama Bapak dan Ibu di Madinah. Perbanyak sempatkan di Raudhah.
Komo lalaki mah tidak ada batas. Sot asal aya kahayang. Kalau ibu-ibu dibatas waktunya. Nantilah oleh pembimbing ada ajaib. Pameget masalah kahayang haji. Hiji kudu siap pas sedek-sedek nah hayang abusna. Intina malah batur ke sarare urang mah berangkat. Kita langsungnya di bab Jibril, di bab Salam lah belas itu. Langsung kapal itu jagat Jamiatul Baqi masuknya di situ. Tidak ada yang disangka-sangka, Bu. Luar biasa. Saya juga lupa itu. Saya juga lupa, udah enggak lupa, udah lupa saya. Tiba-tiba ada telepon. Pak Kiai Damang. Alhamdulillah. Dari mana nih? Ini jemaah Pak Haji yang pernah dibimbing itu. Oh iya, saya jemput uang. Iya aja. Sebab udah banyak saja dibimbing ribuan kan di ambasador. Dari mana? Dari daerah Anu, saya nggak akan sebut daerahnya. Ada apa? Alhamdulillah Pak Kiai, itu tempat yang mau dijual itu, alhamdulillah kena gusur tol. Yang minta pernah doa sama Pak Haji katanya. Terus alhamdulillah laku. Emangnya ada apa? Saya minta nomor rekening lah sampai gitu. Saya minta nomor rekening lah. Oh ya saya kasih. Ya macenalah hitung-hitung zakat aja saya buka 175 juta. Kuat ngadeg-deg pan Bu. Saya langsung telepon isi. Mah jadikan asukeun DP. Bikin KB. Aduh, kita kurang ya. Tinggal 100, sekitar 150 juta deh. Allahu Akbar. Apa yang saya ingat itu? Di Raudhah terus semangat. Benar doa di Mekah mah Bu Haji Happy. Kebetulan pas datang itu ya Ananda Haji Eka pas malam Jumat di Mekah. Langsung tawaf. Langsung melaksanakan umrah itu. Pas malam Jumat itu. Saya ingat ini. Khamsu layalin la turatu fihinna adzawatu. Ada 5 malam. Kalau kita berdoa pada 5 malam itu kata Rasul, la turatu, doanya tidak akan ditolak, dikabulkan oleh Allah. Mana 5 malam itu? 1. Awalu lailatin min Rajabin. Malam pertama bulan Rajab. Itu sah ijabah doa. Yang kedua, walailatun nisfu Sya'ban, malaman nisfu Sya'ban. Yang ketiga, walailatul fitri, malam hari raya Idul Fitri. Dan yang kelima, yang keempat, walailatul anhar, malam hari raya Idul Adha. Dan yang kelima, walailatul Jum'ah, malam Jumat. Kita emut rengset tawaf. Kan kita melaksanakan sholat sunat ba'da tawaf. Saya selipkan itu. Ya Allah. Masya Allah. Benar Bu. Makanya di Mekah jeung di Madinah mah loba ngadua, lain loba banyak. Perbanyak ngadua. Itu makom ijabah. Kenapa? Orang belum tentu bisa ini teikan itu. Mengpeng Allah berikan kesempatan banyak-banyak beribadah, banyak-banyak berdoa. Naon tahun harap belum tentu bisa ka Mekah deui. Beuting tos corona beuting aya naon deui. Kan ulah we, amin. Lieur ku corona ge atuh. Sampai jisim kuring kadana sabaraha taun deui kan. Begitu kan? Ya. Nah ini. Kang Haji selesai umroh kan balik ke hotel. Waktu itu hotelnya itu Royal Dar Al Aiman, itu langganan ambasador kan? Ya, Abraz Al Bait. Di situ kan ada Royal Dar Al Aiman, As-Safa, Orchid, Darul Gufron, Al Gufron. Di Royal Dar Al Aiman, bintang 5 itu. Paling dekat, turun langsung halaman masjid. Rengse Bu. Namanya cucu-cucul Ibu Haji Happy. Cucu-cucu kan selesai umrah. Saya ganti, kain umrah udah. Ada telepon lagi Bu Haji. Ada telepon lagi. Inilah min haitsu la yahtasib. Saya enggak tahu. Saking seueur jamaah nu sok ngenta didoakeun. Aya telepon deui Bu. Ieu mah tebih, maaf. Wilayah Papua. Dia seorang pejabat sedang bertugas. Kiai,
Ada apa? Gini, katanya Kiai pernah bercerita ya katanya. Iya. Ingin punya lahan parkir kan? Iya. Gini aja lah nih. Kebetulan istri nih katanya itu dapat bagi-bagi kan, orang tuanya kemarin meninggal bapaknya katanya. Udah bagi-bagi waris katanya. Lumayan sih katanya. Kuat belak-belakan. Alhamdulillah katanya. Istri kebagian tuh 7 miliar katanya. Waduh, nggak ngadek-dek deh jisim goreng. Ayah naon nih. Berapa sih sekarang kurangnya katanya? Berapa kurangnya? Alhamdulillah nih sekitar 150 juta. Udah, saya kasih nih transfer 200 juta. Maaf, saya merinding. Untuk memotivasi lain ria itu. Keur ngarangsang-sangkan jemaah haji ibadah umroh anu init ka Mekah jeung ka Madinah ulah loba sare di hotel. Lobakeun ibadah, lobakeun ngadua, mengpeung urang aya di ditu. Sebab doa Mekah Madinah Bu Haji tokcer. Yang penting yakin dan lurus kita. Encan mah balik umroh Kang Haji, geus kabeuli itu. Aya leuwih bahkan. Keur ngiridit mobil. Keur DP Bu Haji. Subhanallah, inilah istimewanya. Tuh, raudhah. Ngadua dirinya tah. Kan awas di raudhah, cing tartib. Ulang tujuan hade dolim kabatur sebab didinya mah aduh, kirang-kirang namanya Bu Haji. Anu kantos namanya. Ulah, hoyo, ayo. Cek malaikat teh dolim sia mama diijabat. Nanti di Madinah, ibu akan dibawa ke raudhah ya Bu ya. Biasanya dijadwal Bu Haji Happy ya. Kalau ibu-ibu biasanya malam habis Isya ataupun pagi ya Bu, saah duha. Itu biasanya Bu Haji Happy ya. Yang ketiga, oh ini maaf. Ya, yang ketiga, ibu di Madinah akan dibawa ke Kuba. Ya. Ini maaf ya, saya tangan kanan sebab ini pegang ini. Tangan kiri. Nah ini ke Kuba. Apa sih Masjid Kuba itu? Nah ini. Sejarah singkat aja. Masjid Kuba merupakan masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan. Ya. Ini Masjid Kuba merupakan masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah. Dikala Rasul hijrah dari kota suci Mekah ke Madinah, sahabat yang ikut hijrah namanya sahabat apa? Muhajirin. Dan sahabat yang menyambut kedatangan Rasul di Madinah adalah sahabat Ansar. Dikala Rasul sumping ke Madinah, yang pertama dibangun oleh Rasul bukan gedung, bukan hotel, bukan kantor, tetapi yang pertama dibangun oleh Rasul, nih Masjid Kuba. Masjid Kuba merupakan masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih keutamaannya? Nah ini. Apa keutamaan kita berkunjung ke Masjid Kuba? Masya Allah. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunat 2 rakaat di Masjid Kuba, Allah akan berikan nilai pahala. Pahalanya orang yang melaksanakan umroh 1 kali dengan sempurna. Ya Bu? Masya Allah. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunat 2 rakaat di Masjid Kuba di Madinah, Allah akan berikan nilai pahala. Pahalanya umroh 1 kali dengan sempurna. Ibu teh tawaf encan, sa'i encan, tahalul henteu, nyokot mikot oge henteu, pakai kain ihram henteu, dongkap ke Masjid Kuba, netepan 2 rakaat tidinya, ku Allah geus dibere pahala umroh 1 kali dengan sempurna. Untung Bu, untung. Makanya kita pasti di Madinah, dalam city tour kota Madinah, ibu dicana ke Kuba tah kadieu. Nya Bu, antidinya loba nu dagang. Di mana lain nu dagang pasti orang Indonesia kumpul tidinya.
Ya, cuman maaf nanti Bu ya, mungkin kemarin oleh Pak Direktur pimpinan pemilik ambasador Bapak Haji Aga Supena SE disampaikan juga amanat-amanat. Cuman punten Bu, saya bicara dari pengalaman Ibu Haja Epi selama di Masjid Kuba. Ibu maaf tolong jaga barang-barang. Apabila perlulah jangan bawa barang berharga, emas ulah dibawa. Uang seperlunya saja. Ya, sekalipun bawa tas ulah sok disimpan di pengker atau di pinggir, di depan. Kenapa? Madinah dan Mekah merupakan tanah suci Bu Haji, tetapi seueur hate jelema teu bersih. Banyak tujuan. Banyak saya baca dari pengalaman. Sampai nu ical HP, ical acis di Kuba teh Pak. Saking berdesak-desakan, apalagi musim haji. Apalagi maaf Bu, punten. Ya, sodakoh bagus. Alangkah bagus kalau ibu memberikan sodakoh itu tepat sasaran. Bagusnya kepada siapa? Yang suka membersihkan masjid, di masjid ya, ngetepkan Quran, ketimbang maaf, engke bakal papangi ibu teh, mawa budak hararideng nih. Mereka sudah terorganisir Pak. Dibere saurang katinggalion, breng, bisa sampai ke hotel dituturkan. Sampai berani mereka mengambil tasnya. Punten, pengalaman banyak. Sampai disisit Pak, sama silet. Maaf ya Bu ya. Jaga keamanan pun. Kalau memberikan sodako alangkah bagusnya lah di masjid-masjid Bu ya. Lain nuka-nuka itu. Mereka bisa sudah terorganisir Pak. Maaf. Ya, intinya lain mereknya ya, keamanan kita. Keamanan juga perlu itu. Ya Bu, di Kuba nih. Ini keistimewaannya. Terus Masjid Gomamah. Nah ini Masjid Gomamah dekat apa? Dekat Masjid Naba. Ini sejarah singkat tentang Masjid Al-Gomamah. Artinya Gomamah itu semacam awan ya Bu Haji Epi ya. Gomamah itu awan. Ya. Apa sejarahnya dikatakan Masjid Al-Gomamah? Ini Masjid Al-Gomamah pernah oleh Rasulullah dijadikan tempat melaksanakan sholat Idul Fitri. Rasul saking sono kepada sahabat dalam menyampaikan khutbah Idul Fitrinya agak panjang. Sehingga yang tadinya matahari itu belum keluar Bu, kan agak siang nih, panas. Rasul sedang menyampaikan khutbah, sahabat sedang menyimak. Keluar matahari mulai Bu Haji, goyah. Nyekos ibu di lapang Merdeka. Khutbah lila teuing. Panon poe keluar, geus mimiti kan. Rasul melihat gelagat itu tuh. Wah, ini udah mulai ini nih. Rasul berdoa, ya Allah, berikan keteduhan dengan izin Allah di atas Masjid Al-Gomamah datang gumpalan awan. Istimewanya Bu, itu awan hanya berada di atas di mana Rasulullah sedang melaksanakan khutbah Idul Fitri dan sahabat sedang melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Al-Gomamah. Cuma itu saja, kesananya panas, di situ teduh. Maka sejak itu masjid itu disebut Al-Gomamah. Itu sejarah singkat. Nanti ibu dibawa ke sana. Al-Gomamah Bu. Di situ berdekatan ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Ali, ya Kang Haji ya. Kalau dulu di situ banyak kaki lima, sekarang udah nggak ada Kang Haji. Ya. Makanya ditiru mungkin oleh Bapak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, aya batu galede. Kan maka angkat. Sekarang udah indah Bu. Ya. Terus ibu akan dibawa ke Masjid Ijabah. Ya. Masjid Kiblatain. Nah biasanya satu arah ini dikala kepulangan. Setelah ziarah Siti Tur. Apa Kiblatain itu? Kiblat itu arah kiblat, tain itu dua. Jadi dua arah kiblat. Sebab sebelum kita melaksanakan sholat menghadap ke Ka'bah, Mekah, dulu kita umat Islam sholat itu menghadap kemana? Masjid Al-Aqsa, Palestina. Berapa lamanya?
16 bulan atau 1 tahun 4. Jadi selama 1 tahun 4 bulan umat Islam dulu kalau sholat menghadapnya kemana? Ke Masjid Al-Aqsa Palestina. Tetapi dikala Rasulullah sedang berada di suatu malam memohon kepada Allah, maka turunlah ayat fawalli wajhaka syatral masjidil. Itu ada ayatnya dari awal ada sih. Ini langsung aja garis besarnya. Maka setelah itu Rasulullah di Masjid Qiblatain sedang melaksanakan sholat pada rokaat 1, 2, dan 3. Rasul masih menghadap arah itu ke arah Qiblatain, ke arah Al-Aqsa. Tetapi tiba-tiba datang wahyu dari Allah untuk merubah arah kiblat tanpa Rasul membatalkan sholatnya. Rasul merubah arah itu ke Mekah Al-Mukarramah, Ka'bah. Maka semenjak itulah seluruh umat Islam kalau sholat itu menghadapnya ke arah Mekah atau Ka'bah. Maka diabadikan untuk membuktikan menjawab yen umat Islam kapungkur satu acan netepan menghadap ke Mekah Al-Mukarramah Ka'bah, kita pernah melaksanakan sholat itu ke Al-Aqsa menghadapnya. Maka dikatakan tanah suci yang ketiga. Ya, maka ini simbolnya. Maka di Madinah ada Masjid Qiblatain, artinya kiblat itu bisa ibu lihat ornamennya. Satu kubahnya masih ada yang menghadap ke Al-Aqsa dan yang satu lagi ke Mekah Al-Mukarramah. Nah itu, nanti ibu akan dibawa ke sana. Cuman biasanya kondisional, Bu Haja Epi. Kalau misalkan tidak ada penjagaan ketat, tapi di situ nggak ada keutamaan, sebenarnya sejarah saja. Tayana tepan tidinya mah. Cuman biasanya lewat saja. Cuman kalau ambasador biasanya disuruh turun juga. Hanya eta, balanya deui wae. Pokoknya setiap turun, tidinya aya orang Indonesia, pasti nu dagang teh ngabreng. Akhirnya nu lila teh lain jarahna, balanya. Nah, ibu gancang, kayalah Pak Ustad, atau bisi mau ke Mekah deui. Cenah kitu jawabna teh pan. Ya, nih Qiblatain. Yang kedua, yang selanjutnya, Masjid Khandaq atau Masjid 7. Ini tempat terjadinya peristiwa perang Khandaq. Yang menjadi sentral di situ tokohnya Rasulullah, yang kedua Salman Al-Farisi. Ini ide Salman Al-Farisi nih, membuat farid-farid. Cuman Bu, Salman Al-Farisi tidak disemayamkan di situ, tapi di mana? Di Palestina. Jadi Salman Al-Farisi itu Bu dimakamkan di Palestina. Itu sejajar dengan makam Siti Robiatul Adawiyah. Maka mudah-mudahan nih ibu bapak bisa berangkat melaksanakan setelah ibadah haji perbanyak umroh. Cing tiasa umrohna umroh plus. Ya, umroh plus, urang ke Aqsa jeung ambasador. Lain iklan imang ngabejaan imang. Lain promosi deh ibu, iklan sakedeung gitu. Ya, mudah-mudahan nih. Jadi jalan-jalan ke Tanah Arafah, jangan lupa bawa apel dan belimbing kesukaan Bapak Ahmador yang masih muda. Jadi kalau ibu dan bapak hendak berangkat umroh ke Mekah, jangan bingung, sudah aja bergabung dengan ambasador. Insya Allah dibimbing sama MJ muda, insya Allah berkah. Amin. Iklan sakedeng ya, makanya. Itu Salman Al-Farisi di Palestina dikuburnya. Ya. Teras makam Nabi Ibrahim di Palestina, di Hebron. Di Mekah mah lain makam eta mah tempat pijakan kaki Nabi Ibrahim. Makam nama di mana? Di Palestina, di Hebron. Ada makam Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim di situ. Sebab kalau berbicara asar tentang sejarah Kang Haji, lobaknya Palestina sebenarnya. Ya. Cuman hese abus kadinyana. Daya Israel ngajagaan gitu. Ya. Nah, nanti ibu akan dibawa nih ke Masjid 7. Di sini tempat sejarah peristiwa perang Khandaq. Ya, parit. Nah, di situ Bu, kalau saya ngebimbing itu di Nabesi diteraskan sejarahna. Masya Allah, mana nama beak waktos. Nerangkeun hiji ya oke. Tidinya Kanjeng Rasulullah bawa mujizat Bu. Mujizat Kanjeng Rasul di antawisna
Ari Madinah Bu aya taneuh teu? Teu aya, pasir batu. Bayangkeun, pas ngadamal parit. Di situ keistimewaan mujizat. Cek riwayat punten. Nyieun parit nage lain ku pacul Bu. Lain ku bulldozer. Mujizat Rasulullah. Rasul hanya menancapkan telunjuknya. Belah. Lamun diterangkeun sabaraha lemar kitabna lang lah. Sugana dibimbing ku ustad. Ke ruang jelaskeun dina beus. Hayang teu? Heeh, umroh jeung ambasador. Ngara diterangkeun. Ya Bu ya. Mujizat luar biasa Bu. Banyak keistimewaan. Yang kedua, anu dambalna seueur nyieun parit Bu. Anu ngaguar-guar. Ari Rasul mempersiapkan cuman makanan cukup untuk 3 orang, tetapi dengan mujizat kebesaran Allah, Allahu Akbar, itu makanan cek urang cukup ke 5 anan 10 orang cukup untuk ribuan orang, tebeak-beak. Indah Bu kalau menjelaskan sejarah-sejarah di Mekah, tapi beda husu Bu ngejelaskan di ditu mah, sebab urang aya di hareupeun aya di tempatna. Beda ngejelaskan sejarah, aya sejarah dicaritakeun di Mekah, urang di dieu teu indah. Tapi lamun nyaritakeun tah ibu ieu teh anu-anu atuh kunaon ibu make dicana ka dieu di dieu teh aya kieu beda auranya Bu. Ya Allah kieu nya tah kitu Bu, beda sentuhannya itu. Nanti ibu akan dibawa nih Masjid Hondak, di situ ada Masjid 7 itu Bu, ada Masjid Al-Fat, Masjid Salman Al-Farisi, Masjid Siti Aisyah, Masjid Abu Bakar, di situ ada di situ. Tapi sekarang tinggal puing-puing saja. Aralit. Jadi anu jadi ikona punten sanes masjid anu ageungna, anu gedongna, kos Istiqlal lain. Yang disebut Masjid 7, masjid yang tinggal puing-puingnya. Mun urang mah kos musola bentukna teh bah. Tapi tinggal bata-bata hungkul. Itu yang mengandung sejarah. Untuk apa itu? Di situ masjid-masjid dijadikan tempat bermusyawarah untuk mempersiapkan menghadapi perang Hondak. Perang Hondak adalah perang persekutuan di mana kafir bersatu semuanya untuk menggempur kaum muslimin. Selisihnya besar sekali Bu. Umat Islam makur sekian puluh, iya mah sekian ribu, tapi bisa kalah. Kenapa? Tuh, ada ide Salman Al-Farisi bikin parit-parit, batak disebut perang Hondak. Ibu bakal dicana kadinya tangkin di Madinah. Asa pembimbing lah nyaritakeun. Ulah sarare kabeh. Itu geus ka hotel deui cenah. Ai Hondak teh mana? Da kabeh molor. Jadi ulah sarare. Ya Bu, nanti akan dijelaskan itu. Nah, terus Museum Asmaul Husna. Ya, kalau kemarin Bu dibongkar. Dibongkar dulu, diperbaharui. Ya, Ananda Hajaika ya. Tapi sekarang udah di itu lagi. Udah dibangun lagi Bu. Ya. Terus pemakaman Baki. Jamiatul Baki Al-Qarqadi. Biasanya jemaah umrah itu kalau perempuan gak tekeng ngelebet Bu. Kalau di Madinah Mekah ya, istri tidak boleh masuk. Ya tidak boleh. Kalau pemegat mangga. Cuman ada waktunya. Kapan? Biasanya kita habis sholat subuh. Ya Kang Haji ya. Jemaah umrah Kang Haji itu. Yang di belakang juga. Biasanya habis sholat subuh. Oleh saya dibawa jemaah itu. Kemana? Ke Jamiatul Baki Al-Qarqadi, ziarah ke sana. Kenapa? Di situ ada makam Utsman bin Affan, Siti Aisyah, terus ada makam Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Bu ya, Mu'ad bin Jabal, dan banyak-banyak lagi. Kurang lebih 10.000 sahabat Nabi disemayamkan di sana. Kita akan ziarah ke sana nanti. Ibu akan dibawa. Bapak-bapak masuk, perempuan mah cuma di bawah saja. Nggak bisa masuk. Cuman punten Bu, tidinya ayam makam Utsman bin Affan, Siti Aisyah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Mu'ad bin Jabal, tapi punten ti ditu mah teu aya merekna. Cuman ini rahasia ya Bu, ini rahasia. Ambasador mah ketos uninga. Dan dibejaan ku urang ditu. Tuh, rahasia itu Bu. Tapi dibejakeun nya. Kembalilah. Nah, wajib. Pak Ustad, ari makam-makam orang-orang penting ti ditu sapertos Utsman bin Affan, Siti Aisyah di Jamiatul Baki Al-Qarqadi, Mu'ad bin Jabal, Sa'ad bin Abi Waqqas. Di mana? Gati aya merekan. Untuk mempermudah mengetahuina, lamun aya makam dijagaan ku para polisi.
eta makam orang-orang terpandang. Sempatkeun mun ngalangkung Fatihah we khusus. Taya merekan, an ulah lila teuing ngajanteng kieu we diusir. Haji haram. Cek ibu teh hararampang we ieu mah cenah. Haram. Ibu-ibu teh kengeng, bapak-bapak. Tah eta cirina teh Pak. Sebab di situ enggak ada nisan mereknya. Misalkan Utsman bin Affan, Aisyah binti Abu Bakar, sani teu aya. Ya? Enggak ada itu. Ibu akan dibawa nanti, Bapak ziarah ke sana, ya. Terus Jabal Uhud. Wah. Ya, pasti. Kalau berbicara Uhud, di situ ada peristiwa perang Uhud. Yang menjadi sentra di situ adalah paman Rasul sendiri yang meninggal. Yang mendapat gelar Sayyidus Syuhud atau Sayyidus Syahid. Raja orang yang mati syahid, yaitu Zainah Hamzah. Dan di situ ada Uhud. Jabal itu gunung, Uhud artinya yang menyendiri. Jadi kehebatan itu Uhud, Bu, sambung menyambung. Jaraknya panjang itu Uhud, Bu, panjangnya. Da pembimbing mah kedah atos apal, jeung panjang-panjangna eta teh. Jeung luhur-luhurna. Ya, tapi ulah jumlah batu nama ulah dibejaga da teu nyaho eta mah. Jabal Uhud dari sekian gunung yang ada di alam dunia yang Allah akan tempatkan di surga hanya Uhud. Semoga Bapak dan Ibu yang melaksanakan ibadah haji dan umrah berkunjung ziarah ke Uhud, semoga Ibu dipertemukan nanti di surga. Ya. Yang kedua, Uhud itu panjangnya, Bu, 5 kilometer. Itu jarak dari kota Madinah ke Uhud itu adalah 5 kilometer juga. Cuman letaknya di sebelah utara kota Madinah. Ketinggiannya 1077 meter. Panjangnya itu Uhud, sambung menyambung gunung yang kecil itu. 5 kilometer, ketinggian Uhud 1077 meter. Cek ibu teh percaya mau ukuran ini kan itu ukur ku sorangan kin yang yakin cek ustad cenah kamari kur 1077 rek dicoba di ukuran pek ame katinggalun batur geus baralik ngukur ieu mah 1077 meter Pak. Di situ juga ada apa selain Uhud ada disebut Jabar Ar-Rumat. Jabar Rumat. Apa Jabar Rumat itu? Pada waktu peristiwa perang Uhud, di Jabar Rumat lah sebanyak 70 sniper ahli-ahli memanah diterapkan di sana, dipasang di sana. Ya, itu. Terus percetakan Al-Quran. Kalau kemarin-kemarin ditutup, jemaah nggak bisa buka, nggak bisa buka ke sana. Tapi sekarang mudah-mudahan lah bisa dibuka kembali. Ya, terus kebun korma. Nah, biasanya kadieu tah. Kadang-kadang anu sejarah nama jarang pas kebun korma tidinya tah. Ya. Oleh karena itu Ibu sempatkanlah nanti kalau beli kurma sempatkan di situ kurmanya kurma yang asli, yaitu kurma Jadi salah satu kurma yang terkenal di kota suci Madinah asli nih, produk Madinah adalah kurma Azwa. Kurma Nabi. Apa sejarahnya? Sejarah kurma Azwa adalah kurma yang pertama kali ditanam dengan tangan yang mulia Rasulullah SAW, juga kurma yang paling digemari Rasulullah. Sehingga kelebihannya apabila ibu berkunjung ke kebun kurma, beli kurma Azwa, makan pagi 7 butir, insya Allah ibu satu akan terhindar dari sengatan binatang yang beracun, yang kedua akan terhindar dari santet, yang ketiga wareg. Wareg, ya itu. Terus, nah ini Bir Ali. Nah kalau Bir Ali di Madinah nanti biasanya pas kita mau berangkat kemana? Kita akan melaksanakan mengambil mikot, disebut juga Masjid Zulkhulaifah atau Bir Ali. Korma mah beda Bu, korma Azwa mah hideng, beda jeung korma sanes. Hideng beda, hideng naoge. Mata lamun ibu gaduh caroge hideng, ulah di kukumaha bunga. Jadi lamun ka Mekah teu kudu meuli korma, geus we gogosan tarang salaki. Anggap we Azwa jadi di 5 eta. Mudah-mudahan ya. Nah ini kota Madinah ya. Ini kota Madinah. Nanti Mekah ada apa saja? Nanti kita akan bahas. Ini kita lihat pas jam 10. Teka rasa 2 jam nyarios teh. Ya.
Sebenarnya masih banyak, insya Allah sesi yang kedua mungkin. Nanti kita lanjut ya Bu, tentang nanti di Mekah akan dibawa kemana saja, terus apa saja yang akan kita laksanakan. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan. Kita sekolah dulu ya Bu ya, sebentar. Monggo ditampi heula. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak narasumber yang sudah memberikan pemaparan tentang bimbingan manasik haji beserta materi tentang ziarah. Dan Bapak Ibu semua, untuk pendalaman materi kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ada di ruangan ini ataupun yang sedang mengikuti Zoom meeting, jika ada yang akan ditanyakan untuk pendalaman materi. Namun perlu diketahui bahwa narasumber nanti akan menyampaikan materi lanjutan dengan moderator kedua yang insya Allah nanti akan dipandu oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Mubarak. Namun kalau ada yang mau ditanyakan di kesempatan hari ini dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bapak. Dilanjut, barangkali ada dari Ibu yang mau bertanya, mangga. Yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya persilahkan kepada Bapak narasumber. Luar biasa ini pertanyaan. Namanya siapakah Haji? Pak Yusuf. Ini pertanyaan yang memang sering kami terima dilontarkan oleh para calon baik jemaah haji atau ibadah umrah. Dulu HP ini berdiri atau keluar tahun berapa ya Haji? HP ini tahun sama rata. Tahun sekian lah banyak. Dah pohok lah. 90-an ya Pak ya. Sebab waktu Pribados melaksanakan ya udah gitu udah ada ya. Nah, bagus Haji. Kami selaku pembimbing ibadah haji dan umroh pada waktu manasik kami suka menekankan Ibu Bapak, jangan sampai hanya disebabkan persoalan sepele. Ibadah kita gugur, hancur. Hanya disebabkan apa? HP. Betul Pak Yusuf. Tadi pertanyaannya, kapan kita menggunakan HP? Dan kapan kita harus sejenak mematikan HP? Pertama, dikala Pak Yusuf juga jemaah yang lain boleh menggunakan HP. Dari mulai apa? Mulai berangkat. Mulai berangkat. Sebab kenapa? Biasanya kalau di travel ambassador, nomor telepon jemaah harus sudah masuk ke staff. Sebab udah langsung masuk. Jadi informasi-informasi tentang bangun jam sekian, kumpul jam sekian itu lewat WA, Pak. Informasikan. Harus. Cuman kapan kita harus mematikan HP? Semenjak, kalau di ambasador, semenjak kita memulai mengambil mikot. Kita gitu baca happy. Dikala jemaah mengambil mikot di Bir Ali Zulhalaifah, selesai mengucapkan lafaz niat berumrah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umrah. Saya mohon HP jemaah matikan. Sampai kapan? Sampai tahalul. Artinya beres umroh. Kita begitu. Kenapa? Sebab
dikala seseorang sudah melafalkan nawaitul umrata wa ahramtu biha atau labbaik Allahumma umrah, berarti larangan sudah berlaku. Di antara larangan itu, satu, tidak boleh kan? Nantilah ya, udah dibahas kan belum? Larangan-larangannya kan? Nantilah kita bahas. Season yang kedua lah. Di antaranya apa? Tidak boleh mengeluarkan bahasa kata-kata yang berbau syahwat. Bisi Pak Yusuf tenu angkatna Pak Yusuf hungkul, misalkan Pak Yusuf. Isi tengiring, video callan. Yang sedang apa kau di sana? Ih, aku dingin di sini. Ah, beak eta mah pahalana tah. Atau yang berangkat ngorak kene di WA aku kabogohna eta chattingan mah sayang aduh permaisuri enggak eta mah ceuk malaikat teh beak pahala gitu kan Haji. Terus bagaimana lagi dikala kita tawaf, bayangkan ayeuna teh Bu, maaf saya suka lihat dari negara-negara lain bahkan travel lain mungkin, Masya Allah Ibu eta keur tawaf, kita pada waktu melaksanakan tawaf itu kan posisi Ka'bah harus tetap berada di sebelah kiri, tidak boleh kita sengaja mengarahkan tubuh ke Ka'bah, kecuali kasengol, kaseren. Iya mah lain. Kita itu maaf, tawaf itu ibarat sholat. Derajat tawaf sama dengan sholat. Pantas enggak dikala tawaf? Selfie batal tuh tawafnya, maaf. Ulangi deh ya mah. Saya tegaskan ke jamaah. Saya menjadi pembimbing ibadah haji umrah itu Bu, bukan masalah honor, tanggung jawabnya dunia akhirat. Judul lagi pembimbing ibadah, kalau sudah berkaitan ibadah akhirat tanggung jawab. Maka saya suka tegas itu di ambasador itu. Ibu, masukkan HP-nya. Tegas saya itu. Jenteng diiji dan oge. Dan dibayar ku ambasador. Kemana tadi dibayar ku jamaah oge. Ini mah contoh Pak Yusuf. Nah, jadi kapan boleh pakai HP dan tidak. Jadi Pak Ustadz mah instruksi dikala kita memulai melaksanakan ibadah, kita ngambil mikot di Bir Ali kalau kita keberangkatan dari Madinah sampai beres umroh tahalul. Boleh pakai lagi. Arek mesra, arek toa. Eta mah di luar eta mah higa lah. Arek nongeng kayak di rumah masjid rek kieu arek naik kana taraje ka Mekah higa eta mah lah. Dipoto Agus sorangan Pak Yusuf ya. Itu aja. Paham Pak Yusuf? Siap. Jadi kalau ada apa-apa boleh Bu. Kan WA Pak Ustadz ada kalau iya. yang bertanya boleh silakan. Iya. Sekali Secara jangan di sini langsung aja saja. ya. Iya. Terbuka Bu, bebas ya. Itu. Mengapa? Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kita berikan kesempatan untuk narasumber beristirahat sebentar ya, karena nanti beliau juga akan menyampaikan pemaparan materi yang kedua yang masih berkaitan dengan bimbingan manasik haji dan ziarah yang belum selesai disampaikan. Tapi untuk kesempatan sesi pertama ini kita rehat sebentar, sekitar 10 menit untuk memberikan kesempatan pergangan dan istirahat Bapak dan Ibu. Nanti akan dilanjut pada sesi pemaparan yang kedua. Terima kasih, jazakumullah khairan jazak kepada Bapak narasumber yang sudah menyampaikan materinya. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai